Aku tak pernah menyangka kepindahan ke perumahan baru ini akan menjadi awal dari neraka pribadi yang tak berujung. Setiap malam, tepat pukul 12, teror itu akan datang. Sebuah pocong, bukan pocong biasa, melainkan pocong yang terbungkus rapi dalam plastik, muncul di depan pintu kamarku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan aku punya kekuatan untuk terus menceritakan kisah-kisah mengerikan lainnya. Percayalah, apa yang akan kusampaikan ini bukanlah bualan belaka. Ini adalah kenyataan pahit yang terus menghantuiku. Bahkan saat ini, semuanya bermula sekitar 2 bulan lalu, ketika aku dan istriku, Siti, memutuskan untuk pindah ke perumahan Gria Kencana, sebuah perumahan baru di pinggiran kota, yang pengembangnya menggembar-gemborkan sebagai oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Kedengarannya menjanjikan, bukan? Kami membeli rumah tipe 45, minimalis modern, dengan 2 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Jujur, saat pertama kali menginjakan kaki di sana, ada perasaan aneh yang merayapi. Bukan perasaan nyaman seperti pulang ke rumah, melainkan semacam kekosongan, hampa, seperti rumah itu belum memiliki jiwa. Tapi aku mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaanku saja karena lelah mengurus kepindahan. Siti, di sisi lain, tampak jauh lebih antusias. Matanya berbinar-binar saat menata perabotan, memilih warna cat, dan merencanakan taman kecil kami. "Ini rumah impian kita, Mas," katanya dengan senyum lebar. Memeluk lenganku erat, aku membalas senyumnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Toh, rumah baru memang butuh waktu untuk terasa seperti rumah. Minggu pertama berlalu dengan kesibukan. Kami membereskan barang-barang, membeli perabotan yang kurang, dan mulai mengenal beberapa tetangga. Perumahan ini memang masih sangat sepi. Hanya ada sekitar 5-6 rumah yang sudah terisi di blok kami. Sisanya masih kosong. Beberapa bahkan masih dalam tahap pembangunan. Suasana malam hari di sana benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang memecah keheningan. Terkadang saking sepinya, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri saat berbaring di tempat tidur. Untuk syukuran rumah baru, kami mengundang beberapa kerabat dekat dan teman-teman kantor. Siti memasak banyak hidangan lezat, dan suasana rumah mendadak ramai, penuh tawa dan obrolan. Aku senang melihat Siti bahagia. Aku sendiri merasa lega, seolah keramaian itu berhasil mengusir aura hampa yang kurasakan sebelumnya. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu insiden kecil yang kini, setelah semua terjadi, kusadari sebagai pertanda. Saat aku sedang membantu Siti memanaskan rendang di dapur, tiba-tiba kompor gas kami mengeluarkan api yang agak besar dan sedikit membakar tepi serbet yang tergeletak di dekatnya. Siti panik, berteriak kecil, dan aku segera memadamkannya dengan sigap. "Hati-hati, Dek," kataku, mencoba menenangkan. Mungkin selangnya agak longgar. Kami tak terlalu memikirkannya, hanya sebuah insiden kecil, kecerobohan, atau begitulah yang kami yakini saat itu. Setelah syukuran selesai, semua tamu pulang, dan rumah kembali sunyi. Aku dan Siti sama-sama kelelahan, langsung tertidur pulas. Keesokan harinya, barulah teror itu dimulai. Malam itu, aku terbangun tepat pukul 12 malam. Entah mengapa, aku bisa merasakannya. Bukan karena suara alarm atau Siti yang mengusik tidurku, melainkan karena hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Seolah-olah suhu di kamar kami turun drastis dalam sekejap. Bulu kuduku meremang. Aku melirik jam dinding digital di nakas. Pukul 0, lampu tidur redup masih menyala, memancarkan cahaya kekuningan yang tak cukup terang untuk mengusir bayangan. Siti masih tertidur pulas di sampingku. Napasnya teratur. Aku mencoba memejamkan mata lagi, berpikir mungkin itu hanya efek mimpi buruk. Tapi sensasi dingin itu tak juga hilang. Justru semakin kuat, disertai bau aneh yang samar-samar tercium. Bau seperti tanah basah bercampur aroma hangus yang tipis.
hampir tak terdeteksi. Lalu, ku dengar sebuah suara gesekan, bukan gesekan kayu atau logam, melainkan sesuatu yang lebih lembut, seperti kain tebal yang terseret di lantai. Suara itu datang dari arah pintu kamar kami. Jantungku mulai berpacu. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih seksama. Gesekan itu berulang, syekh, 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 perlahan, teratur, semakin mendekat. Aku tahu Siti tidak bangun. Dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi siapa atau apa? Aku memberanikan diri. Perlahan membuka mata. Mataku menyapu sekeliling kamar, dari langit-langit hingga dinding, mencari sumber suara. Kamar gelap, hanya diterangi lampu tidur yang membuat bayangan benda-benda terlihat menakutkan. Mataku terhenti di depan pintu. Ada sesuatu di sana. Sebuah siluet. Siluet itu tinggi, ramping, tegak lurus, dan tertutup oleh sesuatu yang buram. Seperti tiang, tapi ada bentuknya. Bentuk manusia. Jantungku memompa darah dengan liar. Memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Napas tertahan di tenggorokan, dan keringat dingin membasahi punggungku. Mengalir ke bawah, seolah aku baru saja berlari maraton. Otot-otot di kakiku terasa kaku, terpaku pada lantai, menolak untuk bergerak. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat. Mataku terpaku pada siluet itu. Perlahan, aku melihat lebih jelas. Itu adalah sebuah pocong. Tapi bukan pocong kain kafan biasa. Pocong itu terbungkus rapi dalam plastik bening yang buram. Seperti plastik sampah ukuran besar yang diikat di kedua ujungnya. Plastik itu kotor, sedikit kecoklatan di beberapa bagian. Dan ada bercak-bercak samar yang terlihat seperti noda tanah atau noda darah kering. Aroma anyir dan hangus itu kini semakin kuat, membuatku mual. Pocong plastik itu berdiri tegak, tak bergerak, tepat di depan pintu kamarku. Seolah-olah ia baru saja muncul dari balik pintu dan kini menghadap ke dalam kamar, ke arah tempat tidur kami. Aku tak bisa melihat wajahnya, karena plastik itu terlalu buram. Tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Dinginnya menusuk, horornya mencekik. Aku menggigil hebat. Ini pasti mimpi. Aku mencubit lenganku sendiri. Kuat-kuat, sakit. Berarti ini bukan mimpi. Siapa di sana? Suaraku bergetar. Nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Pocong plastik itu tetap diam, tegak, seolah patung kematian yang dikirim khusus untukku. Aku ingin membangunkan Siti, tapi aku takut. Takut jika Siti melihatnya, dia akan lebih panik dari aku. Atau lebih parah lagi, takut jika aku membangunkan Siti, makhluk itu akan bereaksi. Beberapa menit terasa seperti keabadian. Aku terus menatapnya, berharap itu hanya halusinasi. Tapi tidak, pocong plastik itu nyata. Dan aku bisa merasakan tatapannya, meski tak melihat matanya. Tatapan dingin, kosong, mematikan. Akhirnya, aku mengumpulkan sedikit keberanian. Ini pasti ulah iseng. Perumahan baru, mungkin ada anak-anak remaja nakal yang suka mengerjai. Tapi siapa dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam rumah yang sudah terkunci rapat? Pikiran itu justru membuat ketakutanku semakin menjadi. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berusaha tidak membuat suara. Siti tetap terlelap. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu. Kakiku terasa berat, seperti digantungi pemberat. Setiap langkah adalah perjuangan. Semakin dekat, aroma anyir dan hangus itu semakin menyengat, membuat perutku bergejolak. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih dingin. Ketika aku hanya berjarak beberapa langkah dari pocong plastik itu, aku bisa melihatnya lebih detail. Plastiknya memang buram, tapi aku bisa samar-samar melihat bentuk di dalamnya. Bentuk tubuh manusia yang terbungkus, ada kerutan di plastiknya, seperti menutupi sesuatu yang kaku dan tidak beraturan. Aku bisa melihat tali pengikat di bagian kepala dan kaki, seperti layaknya pocong sungguhan. Tapi ini plastik. Plastik! Aku mengulurkan tangan yang gemetar. Niatku adalah menyentuhnya, memastikannya, lalu mungkin menyingkirkannya. Tapi sebelum tanganku menyentuh, aku menariknya kembali. Ada rasa panas yang memancar dari plastik itu.
Anehnya bertolak belakang dengan hawa dingin yang kurasakan sebelumnya. Panas seperti bara api, tapi tidak mengeluarkan asap. "Minggir," bisikku. Suaraku serak. Pocong plastik itu tidak bergerak. Ketakutanku berubah menjadi kemarahan. Kemarahan karena dipermainkan. Kemarahan karena ketakutan yang tak beralasan. "Siapapun kamu, jangan main-main," ucapku, sedikit lebih keras. Tak ada reaksi. Aku mencoba mendorongnya dengan kaki. Kaku, seperti ada beban berat di dalamnya. Atau dia memang sengaja diberdirikan di sana dengan kokoh. Aku akhirnya menyerah. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku meraih plastik itu di bagian bahu dan menariknya. Berat, tapi akhirnya pocong plastik itu limbung dan jatuh. "Beraka!" Suaranya menggema di kesunyian malam. Plastiknya bergesekan dengan lantai, mengeluarkan suara serki yang mengerikan. Siti terbangun, matanya mengerjap-ngerjap. "Mas, ada apa?" tanyanya. Suaranya parau. Aku menoleh ke arahnya. Tubuhku masih gemetar hebat. "Tidak ada apa-apa, Dek. Hanya mungkin ada barang jatuh," kataku, mencoba berbohong. Aku tidak ingin dia tahu. Aku tidak ingin dia takut. Siti menatapku curiga, tapi akhirnya mengangguk. "Ya sudah, Mas, tidur lagi." Dia memejamkan mata, kembali terlelap dalam hitungan detik. Aku menatap pocong plastik yang kini tergeletak di lantai. Bentuknya masih terlihat, meski sudah tidak tegak. Aku tidak mau menyentuhnya lagi. Dengan ujung kakiku, aku mendorongnya sedikit demi sedikit, menyeretnya keluar dari kamar. Ini sulit. Seolah pocong itu menolak untuk dipindahkan. Butuh waktu lama, perjuangan yang melelahkan, hingga akhirnya aku berhasil menyeretnya keluar pintu utama, ke halaman depan rumah. Aku membuangnya ke tong sampah di luar pagar, lalu segera masuk kembali, mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat. Jantungku masih berdegup kencang. Napas tersengal-sengal. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kenapa aku tidak bisa tidur lagi malam itu? Aku terus terjaga, menatap jam, menunggu pagi. Cahaya matahari pagi terasa seperti penyelamat. Aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin itu hanya sekali saja, pikirku. Mungkin hanya orang iseng yang kebetulan lewat dan melihat rumah kami sepi. Keesokan harinya, aku tidak menceritakan kejadian itu pada Siti. Aku tidak ingin dia khawatir atau takut tinggal di rumah ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kejadian aneh yang takkan terulang. Aku bahkan memeriksa tong sampah di luar. Pocong plastik itu sudah tidak ada. Pasti sudah diangkut petugas kebersihan pagi-pagi, pikirku lega. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Malam kedua, aku mencoba tidur lebih awal. Sekitar pukul 11, aku sudah di tempat tidur, memeluk Siti erat-erat, berharap bisa tidur pulas dan mengusir semua pikiran buruk. Tapi entah mengapa, mataku tidak mau terpejam. Aku terus terjaga, seperti ada alarm di dalam diriku yang menghitung mundur. Udara kembali dingin, bau anyir dan hangus kembali tercium. Dan tepat pukul 0, suara gesekan itu kembali terdengar. Syek, syek, syek. Aku membeku, seluruh tubuhku kaku. Tidak mungkin, Siti masih tidur. Aku tidak berani bergerak. Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini menghilang. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, lalu berhenti. Aku membuka mata perlahan. Aku sudah tahu apa yang akan kulihat. Tepat di depan pintu kamar kami, berdiri tegak, pocong plastik itu kembali. Kali ini, plastiknya terlihat lebih kotor, lebih buram, dan noda kecoklatan di beberapa bagian tampak lebih gelap, seperti darah kering yang baru saja mengering. Aromanya lebih kuat, lebih busuk, membuatku menahan napas. Ketakutanku kini jauh lebih dalam. Ini bukan iseng, ini adalah teror. Teror yang ditujukan padaku. Mas kenapa? Siti tiba-tiba bertanya. Suaranya pelan. Rupanya dia terbangun. Aku menoleh ke arahnya. Mataku melebar. Tidak apa-apa, Dek, kataku. Mencoba tersenyum.
Tapi bibirku bergetar. Siti duduk, mengucek matanya. Dia melihat ke arah yang sama denganku. Matanya membulat. Mas, itu apa? Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Siti melihatnya. Dia melihat pocong plastik itu. Siti langsung berteriak. Jeritannya memekakan telinga, memecah kesunyian malam. Dia melompat dari tempat tidur, berlari ke arahku, memelukku erat-erat, tubuhnya gemetar hebat, lebih parah dari aku. Mas, apa itu pocong, Mas? Isaknya, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Aku memeluknya, mencoba menenangkan, tapi aku sendiri sangat takut. Tenang, Dek, tenang. Jangan takut, itu mungkin hanya boneka. Atau apa? Aku berbohong lagi. Padahal aku tahu itu bukan boneka. Pocong plastik itu masih berdiri tegak, tak bergerak, seolah menikmati ketakutan kami. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya, menusuk hingga ke tulang. Bau busuknya semakin menyengat. Siti terus menangis. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ayo, Dek, kita keluar saja dari kamar ini, kataku, mencoba menariknya. Tidak, aku takut, Mas. Aku takut. Aku memaksa Siti untuk bangun. Bersama-sama, kami merangkak turun dari tempat tidur, menghindari pandangan pocong plastik itu. Aku meraih ponselku di nakas, tanganku gemetar hebat hingga sulit menggenggamnya. Aku menyalakan senter di ponsel dan mengarahkannya ke pocong itu. Cahaya senter menembus plastik yang buram, sedikit memperlihatkan isi di dalamnya. Aku bisa melihat gumpalan-gumpalan, seperti bagian tubuh yang tidak rata. Dan ada sesuatu yang lain. Di bagian dada, ada bercak hitam yang lebih pekat, seperti bekas terbakar. Siti melihatnya dan menjerit lagi. Mas, itu terbakar. Seperti gosong, aku juga melihatnya. Jantungku seperti dihantam palu godam. Ingatanku melayang ke insiden kompor gas saat syukuran. Apakah ada hubungannya? Tapi ini terlalu mengerikan. Aku tidak bisa membiarkannya terus di sini. Kita harus menyingkirkannya, Dek, kataku pada Siti. Tidak, Mas, jangan. Itu pasti arwah penasaran. Siti menarik-narik lenganku, berusaha menahanku. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus menghentikan teror ini. Aku mengambil sapu di sudut kamar, tanganku gemetar hebat. Dengan gagang sapu, aku mendorong pocong plastik itu. Kali ini, pocong itu jatuh lebih mudah. Mungkin karena aku mendorongnya dengan kuat. Berakak, plastik itu bergesekan di lantai, mengeluarkan suara srek yang memuakan. Ayo, Mas, buang saja. Siti mendesak, suaranya histeris. Aku menyeretnya keluar dari kamar dengan gagang sapu, menghindari untuk menyentuhnya langsung. Kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah pocong itu enggan untuk pergi. Aku bisa merasakan perlawanan dari benda mati itu, seolah ia memiliki kekuatan sendiri. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku berhasil menyeretnya hingga ke pintu depan. Dengan sekuat tenaga, aku membuka pintu, lalu mendorong pocong plastik itu keluar ke halaman. Aku menutup pintu rapat-rapat, menguncinya, lalu jatuh terduduk di lantai, terengah-engah. Siti memelukku erat. Kami berdua gemetar. Mas, apa yang terjadi? Kenapa dia kembali? Aku tidak punya jawaban. Aku tidak tahu, Dek. Aku benar-benar tidak tahu. Malam itu, kami tidak bisa tidur lagi. Kami duduk di sofa ruang tamu, saling berpelukan, menunggu matahari terbit. Setiap bunyi kecil, setiap bayangan yang bergerak di luar jendela, membuat kami terlonjak. Siti terus-menerus menangis, ketakutan. Aku mencoba menghiburnya, tapi hatiku sendiri dipenuhi horor yang sama. Ketika pagi datang, kami segera memeriksa tong sampah. Pocong plastik itu tidak ada lagi. Kosong, bersih, seolah-olah semua yang kami alami semalam hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Tapi bekas tangisan Siti, kemejaku yang basah oleh keringat, dan jantung kami yang masih berdebar kencang, menjadi bukti bahwa itu semua nyata. Mas, kita harus cerita ke Pak RT, kata Siti. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Aku mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Ini sudah terlalu jauh untuk diabaikan. Siang itu,
kami pergi ke rumah Pak RT yang letaknya beberapa blok dari rumah kami. Pak RT seorang bapak-bapak paruh baya yang ramah. Kami menceritakan semua yang kami alami. Dari munculnya pocong plastik, baunya yang aneh, hingga kejadian di dapur saat syukuran. Pak RT mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Raut wajahnya berubah cemas. "Wah, Mas Hendra, Mbak Siti, ini masalah serius," katanya setelah kami selesai bercerita. Setahu saya, perumahan ini memang ada, semacam cerita-cerita lama. Jantungku mencelos. "Cerita apa, Pak?" tanyaku. "Dulu, sebelum dibangun perumahan ini, di sini ada kebun kosong yang cukup angker." Jelas Pak RT. Penduduk kampung sekitar sering melihat penampakan, terutama pocong, tapi pocong beneran. Bukan pocong plastik seperti yang Mas Hendra ceritakan. Pak RT mengernyitkan dahi. "Pocong plastik ini baru kali ini saya dengar." "Apa mungkin ada yang usil, Pak?" tanya Siti. Pak RT menggeleng. "Tidak mungkin anak-anak bisa masuk ke rumah Mas Hendra. Apalagi sampai jam 12 malam. Dan kalaupun usil, pocong plastik ini tidak masuk akal. Lagi pula, siapa yang bisa mengangkatnya bolak-balik begitu?" Pertanyaan Pak RT itu membuatku merinding. Memang benar, pocong itu berat dan selalu kembali. "Lalu, bagaimana ini, Pak?" tanyaku. Putus asa. "Begini saja, Mas. Nanti malam saya akan ikut berjaga di rumah Mas Hendra," kata Pak RT. "Kita lihat bersama. Kalau memang benar muncul, kita akan cari tahu siapa pelakunya, atau kalau memang benar-benar gaib, kita panggil orang pintar." Malam itu, Pak RT benar-benar datang. Kami menyiapkan kopi dan camilan di ruang tamu. Siti masih terlihat sangat ketakutan. Tapi kehadiran Pak RT sedikit memberinya ketenangan. Kami duduk bertiga di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu teras. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku terus-menerus melirik jam dinding. Pukul 11, pukul 11 lewat 15, pukul 11 lewat 30. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tekanan yang semakin kuat. Siti mencengkeram lenganku erat. Pak RT terlihat tenang, tapi aku bisa melihat matanya yang tajam dan sesekali mengalihkan pandangan ke arah pintu kamar. Pukul jam 23 lewat 55 menit. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku menahan napas. Pukul jam 23 lewat 59 menit. Udara di ruangan mulai terasa dingin. Bau anyir dan hangus samar-samar tercium. Pak RT tiba-tiba menegakkan tubuh. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar kami. "Pukul 0 Syekh. Syekh, suara itu kembali. Perlahan, teratur, menusuk kesunyian. Kali ini suaranya lebih jelas. Seolah gesekan itu dilakukan dengan sengaja dan lebih dekat. Mata Siti membulat sempurna. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, tapi aku segera membekapnya. Pak RT menghela napas, matanya tak berkedip. "Astagfirullah," bisiknya. Aku menatap ke arah pintu kamar, dan di sana, seperti biasa, tegak berdiri pocong plastik itu. Kali ini, plastiknya terlihat lebih kotor, lebih usang, dan noda hitam seperti bekas terbakar di dadanya tampak lebih jelas. Seolah-olah plastiknya mulai meleleh karena panas. "Masya Allah," Pak RT menggelengkan kepalanya. Ini bukan ulah manusia. Pocong plastik itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menantang kami. Aku bisa merasakan tatapan kosongnya. Meskipun aku tidak bisa melihat mata di balik plastik buram itu, aroma anyir dan hangus kini memenuhi seluruh ruang tamu, membuat tenggorokanku perih. Pak RT bangkit perlahan. "Mas Hendra, Mbak Siti, tetap di sini," katanya dengan suara tegas, tapi pelan. Dia berjalan perlahan menuju pocong itu. Aku menahan napas. Siti gemetar di sampingku. Ketika Pak RT sudah cukup dekat, ia berhenti. "Siapa kamu?" Suaranya lantang, bergetar. "Apa maumu?" Pocong plastik itu tetap diam, tak ada respons. Pak RT mengulurkan tangannya. Aku terkesiap, dia hendak menyentuhnya. "Pak, jangan!" teriakku pelan. Takut mengganggu, tapi Pak RT tidak mendengarkan. Tangannya menyentuh plastik itu. Seketika,
Pak RT menarik tangannya kembali, ekspresinya terkejut. "Panas," bisiknya. "Panas sekali, Mas. Aku sudah merasakannya sebelumnya. Tapi tidak sekuat itu. Berarti panasnya semakin meningkat. Apa yang ada di dalam sana?" Pak RT bergumam. Ekspresinya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur ngeri. "Jangan, Pak, jangan dibuka!" Siti berteriak histeris. Air matanya kembali mengalir. Pak RT tidak mendengarkan Siti. Dengan keberanian yang luar biasa, dia mencoba membuka ikatan di bagian atas pocong plastik itu. Tangannya bergerak cepat, berusaha melepaskan tali rafia yang mengikat. Aku menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terungkap. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Siti memelukku semakin erat. Kepalanya terbenam di dadaku. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Terdengar suara plastik yang ditarik, bergesekan. Lalu bau busuk yang sangat menyengat, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menyeruak memenuhi ruangan. Bau yang menusuk hidung, membuat perutku mual hingga rasanya ingin muntah. Bau mayat, busuk, dan gosong. Astagfirullahalazim. Pak RT terhuyung mundur. Tangannya menutupi hidungnya. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot. Baunya. Ya Allah. Aku perlahan membuka mataku. Pak RT berdiri mematung, menatap kosong ke arah pocong plastik yang kini sudah sedikit terbuka di bagian atasnya. Dari celah plastik yang terbuka, aku bisa melihat sesuatu yang gelap, gosong, dan sedikit berasap tipis itu. Itu isinya. Pak RT tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Isinya. Jasad, jasad. Kata itu menggema di benakku, membuatku semakin ketakutan. Jasad siapa dan kenapa harus terbungkus plastik, dan kenapa selalu muncul di depan pintu kamarku? Kita harus panggil polisi. Pak, kataku. Suaraku tercekat. Ini pembunuhan. Pak RT menggelengkan kepalanya. Matanya masih terpaku pada celah di plastik itu. Bukan. Ini bukan jasad biasa. Mas Hendra, ini aneh. Ia mencoba mendekat lagi, seolah penasaran ingin melihat lebih dalam. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa mual dan ketakutan yang melumpuhkan. Tiba-tiba, dari dalam celah plastik yang terbuka itu, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan bisikan, melainkan semacam desahan berat, seperti napas yang tertahan, bercampur dengan suara gemeresak plastik. Hukuh, gemeresak. Pak RT langsung terkesiap, mundur lagi, wajahnya semakin pucat. Aku dan Siti sama-sama menjerit. Siti kembali menangis histeris. Itu bergerak, teriak Siti. Aku juga melihatnya. Plastik di bagian atas sedikit bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha bergerak, mencoba keluar. Aroma busuk dan hangus semakin pekat, memenuhi paru-paruku. Kita harus keluar dari rumah ini, Mas. Siti menarik-narik lenganku dengan panik. Pak RT mengangguk setuju, tapi matanya masih terpaku pada pocong plastik itu. Ayo, kita keluar sekarang. Kami bergegas menuju pintu depan, tak berani menoleh ke belakang. Tapi saat kami tiba di ambang pintu, langkah kami terhenti. Pintu itu terkunci. Padahal aku ingat jelas aku tidak menguncinya setelah Pak RT masuk. Aku bahkan sempat melirik kuncinya. Masih tergantung di lubangnya. Tapi sekarang, kuncinya tidak ada. Pintu itu tertutup rapat, seolah-olah disegel dari luar. Aku mencoba memegang gagang pintu. Memutarnya, kaku, terkunci rapat. Tidak bisa dibuka, Pak, kataku. Panik. Pak RT mencoba mendorongnya, memukul-mukul pintu. Sial, siapa yang mengunci ini? Tiba-tiba, dari arah belakang, dari dalam kamar, terdengar suara langkah kaki yang berat. Tap, tap. Suara itu bukan lagi gesekan, melainkan langkah kaki yang diseret mendekat ke arah kami. Kami bertiga membalikan badan dengan cepat. Pocong plastik itu tidak lagi di depan pintu kamar. Dia sudah bergerak, kini berdiri di tengah-tengah ruang tamu, sekitar 5 meter dari kami. Plastiknya masih sedikit terbuka di bagian atas, dan dari celah itu, aku bisa melihat sesuatu yang gelap, gosong, dan sedikit berasap tipis. Pulang? Lah,
Pocong plastik itu kini benar-benar membuka bagian atas plastiknya. Aku bisa melihat bagian wajah dan dada yang gosong, menghitam. Plastik yang menutupi bagian dada kini terlihat meleleh dan menyatu dengan kulit yang gosong itu. Seolah-olah plastiknya adalah bagian dari tubuhnya yang terbakar. Dan dari mulut yang gosong itu, yang hanya berupa lubang hitam, terdengar sebuah suara. Suara yang dalam, serak, seperti bara api yang mendesis. Aku menatap ke arah pocong itu, mencoba mencari tahu mengapa suara itu begitu familiar. Wajah yang gosong, rongga mata yang kosong, pakaian yang menempel erat pada plastik yang meleleh. Tiba-tiba, mataku terfokus pada sesuatu di bagian dada pocong itu. Di antara plastik yang meleleh dan kulit yang gosong, ada sebuah liontin. Liontin berbentuk kunci. Liontin yang selalu kupakai. Liontin yang diberikan Siti saat ulang tahunku. Jantungku berhenti berdetak. Tidak mungkin. Mas, kamu kenapa? Pak RT bertanya, melihatku yang tiba-tiba terdiam, menatap kosong ke arah pocong itu. Aku tidak bisa menjawab. Pikir-pikiranku mendadak kosong. Liontin itu, liontin kunci yang selalu kupakai, yang diberikan Siti saat ulang tahunku. Liontin itu kini tergantung, menyatu dengan kulit gosong di dada pocong plastik itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mas, kamu kenapa? Pak RT bertanya. Melihatku yang tiba-tiba terdiam, menatap kosong ke arah pocong itu. Wajahnya semakin pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa kaku, seolah terkunci. Pandanganku tak lepas dari liontin itu. Benda yang kukira selalu ada di leherku. Aku meraih leherku sendiri. Kosong. Liontin itu memang tidak ada di sana. Tubuhku bergetar hebat. Bukan lagi karena dingin atau takut, melainkan karena kebingungan yang mengerikan. Mas, ayo kita lari. Siti menarik tanganku. Isakannya terdengar pilu. Ia sudah tidak peduli dengan Pak RT yang masih termangu. Siti hanya ingin keluar dari sini. Tapi aku tak bisa bergerak. Seluruh tubuhku terasa berat, seperti terikat oleh rantai tak kasat mata. Otakku berputar, mencoba memahami apa yang kulihat, apa yang kurasakan. Suara pocong itu, suara serak, dalam, seperti bara api yang mendesis, dan kata-kata yang diucapkannya. Pulang. Lah, mengapa suara itu begitu familiar? Mengapa rasanya seperti suaraku sendiri, tapi terdistorsi oleh penderitaan? Pocong plastik itu melangkah maju. Satu langkah. Lalu yang kedua, setiap langkah diseret, menciptakan suara syekh dari plastik yang bergesekan dengan lantai. Kini, ia semakin dekat. Aroma busuk dan hangus yang menusuk hidung semakin kuat. Dari celah di plastiknya, aku bisa melihat lebih jelas. Bukan hanya kulit gosong, tapi juga serpihan-serpihan hitam yang terlihat seperti abu. Plastiknya menempel erat pada daging yang terbakar, seolah menyatu. Di beberapa bagian, plastiknya terlihat meleleh, meneteskan cairan kental berwarna kehitaman yang perlahan menodai lantai. Mas Hendra, munduh. Pak RT menarik bahuku. Ia tampaknya sudah pulih dari keterkejutannya dan kini mencoba bertindak. Tapi aku tetap terpaku. Mata Siti melotot. Ia menjerit lagi. Mas, itu mendekat. Dia mau apa? Pocong itu terus mendekat. Perlahan namun pasti, mengisi pandanganku. Kini, jarak kami hanya sekitar 3 meter. Aku bisa melihat dengan jelas rongga mata yang kosong, lubang hidung yang menghitam, dan mulut yang hanya berupa celah gosong. Dari celah itulah suara itu kembali keluar. Lebih jelas, lebih mengerikan. Kau tak sendiri. Desis pocong itu, suaranya bergetar, seolah kesulitan mengeluarkan kata-kata. Kau tak pernah sendiri. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Siapa yang tidak sendiri? Aku, tiba-tiba, bayangan gelap melintas di belakang pocong itu. Di dinding yang tadinya kosong, bayangan yang bergerak cepat, seperti kilatan. Aku berkedip, mencoba memfokuskan pandangan. Tidak ada apa-apa, hanya dinding putih bersih. Tapi aku yakin melihatnya. Siti mencengkeram lenganku, kuku-kukunya menusuk kulitku. Mas,
aku takut sekali. Kita harus keluar. Tidak bisa, Dek, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Pintunya terkunci. Pak RT mencoba lagi mendorong pintu, memukul-mukulnya dengan bahunya. Brok! Brok! Tapi pintu itu tetap kokoh. Tak bergerak sedikit pun. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Pocong plastik itu kini sudah sangat dekat. Hanya berjarak 1 meter di depanku. Aku bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuhnya, bertolak belakang dengan hawa dingin yang menusuk sebelumnya. Hawa panas yang mematikan, seperti berdiri di dekat kobaran api. Bau busuk dan hangus kini begitu pekat hingga aku merasa mual dan pusing. Aku menatap kosong ke dalam rongga mata pocong itu. Ada sesuatu di sana. Meski gelap, semacam cahaya merah redup yang berkedip-kedip, seperti bara api yang masih menyala di kegelapan. Dan di tengah-tengah kehampaan itu, aku melihat pantulan diriku sendiri. Diriku yang pucat, ketakutan, dengan mata melebar. Tapi ada yang aneh. Pantulan diriku terlihat buram, seperti bayangan yang transparan, hampir tak terlihat. Syukuran, rumah, suara pocong itu mendesis lagi. Lebih jelas kali ini. Kata-kata itu menusuk telingaku, mengulang memori yang kusimpan dalam-dalam. Syukuran rumah, kebakaran kecil di dapur, api kompor yang membesar. Sejenak, kilasan memori itu melintas. Aku sedang di dapur, memanaskan rendang, Siti di sampingku. Api membesar, serbet terbakar. Aku panik, mencoba memadamkan. Siti berteriak. Lalu apa? Ingatanku terputus. Kosong. Aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah api itu membesar. Mas, jangan dengarkan dia, Siti berteriak, mencoba menyadarkanku. Pak RT juga berbalik, melihatku yang masih terpaku. Mas Hendra, sadar? Jangan sampai dia menguasai pikiranmu. Tapi, aku tidak bisa. Pikiran dan pandanganku sepenuhnya terpaku pada pocong itu, pada liontin di dadanya, pada lubang gosong yang kini menatapku. Pocong itu mengangkat tangan kanannya yang gosong. Plastiknya terkoyak dan meleleh di sana, memperlihatkan jari-jari yang menghitam, kaku. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arahku. Kau tak ingat? Desisnya. Suaranya kini dipenuhi nada mengejek yang mengerikan. Kau yang terbakar. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku yang terbakar? Apa maksudnya? Ketakutan luar biasa menyerbu. Aku mulai gemetar hebat. Seluruh tubuhku dingin, meskipun pocong itu memancarkan hawa panas. Tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku berdiri di sini. Aku bernapas. Aku bisa merasakan Siti di sampingku. Tiba-tiba, pandanganku bergeser ke Siti. Siti memelukku. Tubuhnya gemetar. Aku melihat ke bawah, ke pelukan Siti. Tangannya yang mencengkeram lenganku terasa dingin, sangat dingin. Dan saat aku melihat lebih dekat, di pergelangan tangannya ada bekas luka goresan yang terlihat baru, masih kemerahan. Luka itu tidak ada sebelumnya. Aku mengangkat pandanganku ke wajah Siti. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak dan merah karena menangis. Tapi ada yang aneh. Kulitnya terlihat transparan, seperti kabut tipis yang bisa tembus pandang. Dan di belakangnya, aku bisa melihat sedikit dinding ruang tamu yang seharusnya tertutup oleh tubuh Siti. Tidak, ini tidak nyata. Aku mengalihkan pandangan ke Pak RT. Pak RT masih mencoba membuka pintu, memukul-mukulnya dengan frustrasi. Tubuhnya juga terlihat sedikit transparan, seperti bayangan yang mulai memudar. Dan suaranya, saat ia berteriak, terdengar agak jauh, seolah ada dinding kaca yang memisahkan kami. Tidak, kalian hantu, teriakku. Suaraku pecah. Pak RT dan Siti menoleh ke arahku. Ekspresi mereka bingung. Apa yang Mas bicarakan? Siti bertanya, suaranya terdengar samar. Kau yang ketakutan, Mas? Pocong plastik itu tertawa, bukan tawa manusia, melainkan suara gemeresak plastik yang bergesekan dengan bara api, bercampur desisan yang mengerikan. Kau, lah,
Hantu. Kepalaku pening, dunia di sekitarku mulai berputar. Realitas seolah runtuh di hadapanku. Hantu, aku, kau, lupa, syukuran, rumah. Pocong itu melanjutkan. Suaranya semakin kuat, memenuhi seluruh ruangan. Api di dapur. Kau, selamatkan istrimu. Kilasan memori itu datang lagi. Lebih jelas, kali ini. Api membesar di dapur. Aku sedang memanaskan rendang. Siti panik. Aku berusaha memadamkan, tapi api menjilat ke arah Siti. Aku mendorongnya menjauh, melindunginya. Api menjalar dengan cepat, membakar gorden, lalu merembet ke atap. Panas yang menyengat, asap hitam mengepul, memenuhi ruangan. Aku berteriak, menyuruh Siti lari. Lari, Dek, lari. Siti berlari keluar. Aku masih di dalam, mencoba memadamkan api yang sudah terlalu besar. Panas yang membakar, rasa sakit yang luar biasa. Lalu, kegelapan. Kau terjebak di dalam. Suara pocong itu kini terdengar jelas seperti suaraku sendiri, tapi dengan nada yang dipenuhi kepedihan. Terbakar bersama rumah ini. Tidak, itu bohong. Aku sudah keluar. Aku masih hidup. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 2 bulan. Aku bahkan tidur dengan Siti setiap malam. Aku menoleh ke arah Siti, yang kini berdiri di samping Pak RT, menatapku dengan wajah ketakutan. Siti, kamu ingat aku? Kamu ingat kita pindah ke sini? Kamu ingat kita tidur bersama? Siti membalas tatapanku. Air matanya berlinang. Apa yang Mas bicarakan? Tentu saja aku ingat. Kita baru saja pindah. Tapi kenapa Mas jadi aneh begini? Pak RT menatapku dengan tatapan kasihan. Mas Hendra, tenang. Ini pasti karena syok. Mari kita keluar dari sini. Ia kembali mencoba menarik pintu, tapi tetap tak berhasil. Pocong plastik itu kini mengangkat kedua tangannya yang gosong, seolah merentangkan diri. Plastik di tubuhnya terkoyak semakin lebar, memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang lebih luas. Lengannya menghitam, kaku, dan di beberapa tempat dagingnya terlihat pecah. Pecah seperti arang. Buka! Lah! Plastiknya, desis pocong itu. Suaranya menghantam telingaku, memaksaku untuk patuh. Buka dan lihat dirimu. Aku menatap pocong itu, lalu menatap tanganku sendiri. Tanganku yang gemetar, pucat. Apakah aku benar-benar sudah mati? Tidak, tidak mungkin. Perlahan, aku melangkah mendekati pocong itu. Pak RT dan Siti berteriak memanggil namaku, menyuruhku berhenti. Tapi suara mereka semakin jauh, semakin samar, seperti bisikan di kejauhan. Hanya suara pocong itu, suaraku sendiri, yang bergema di kepalaku. Lihat, lah, kebenaran? Aku berdiri di depan pocong plastik itu. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aroma busuk dan hangus itu kini begitu kuat hingga aku merasa mual dan pusing. Aku bisa merasakan hawa panas yang membakar. Seolah-olah aku berdiri di dekat tungku api. Aku melihat ke bawah, ke bagian dada pocong itu, di mana liontin kunciku tergantung. Plastiknya sedikit robek di sana. Aku mengulurkan tangan yang gemetar. Tanganku, entah mengapa, terasa sangat ringan, hampir tidak berbobot. Aku menyentuh plastik yang meleleh di dada pocong itu. Panas. Panas sekali, tapi entah mengapa, tanganku tidak terbakar. Atau, aku tidak merasakan sakitnya. Aku meraih tepi plastik yang robek di bagian dada, dan dengan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki, aku menariknya. Sert. Kurt, suara plastik yang terkoyak terdengar mengerikan. Plastik itu menempel erat pada kulit gosong, sehingga setiap tarikan terasa seperti merobek daging. Sebuah lapisan tipis cairan kehitaman menetes dari plastik yang terlepas. Siti menjerit histeris. Pak RT berteriak, Mas Hendra, hentikan, jangan! Tapi aku tidak bisa berhenti. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri memaksaku untuk terus menarik. Aku menarik lebih kencang, merobek plastik itu semakin lebar, dari dada ke perut, lalu ke bawah. Dari setiap bagian plastik yang terkoyak,
bau busuk itu semakin menyengat, disertai kepulan asap tipis yang terlihat buram. Semakin banyak bagian tubuh yang terlihat, kulit yang menghitam, gosong, dan mengelupas di beberapa tempat. Daging yang kering dan kaku, bentuk tubuh yang kurus, menyusut karena terbakar. Aku terus menarik, hingga plastiknya terbuka sepenuhnya, seperti tirai yang disingkap. Dan di hadapanku, di dalam balutan plastik yang kini terkoyak dan tergeletak di lantai, terbaring sesosok jasad. Jasad seorang pria. Seluruh tubuhnya hangus, menghitam, dan kaku. Pakaian yang menempel di tubuhnya juga terbakar dan menyatu dengan kulitnya. Di dada jasad itu, tergantung sebuah liontin kunci. Liontin yang sama persis dengan milikku. Wajah jasad itu tidak bisa dikenali sepenuhnya karena gosong dan hangus. Tapi ada beberapa bagian yang masih samar-samar bisa kulihat. Bentuk hidungnya, lekuk bibirnya yang kini menghitam, kerangka wajahnya. Tidak mungkin jasad itu adalah aku. Aku melihat diriku sendiri yang sudah mati, terbakar, hangus tak berbentuk. Aku melihat pakaian yang kukenakan saat syukuran. Aku melihat semua detail yang tak pernah kukira akan kulihat. Seketika, seluruh ingatanku kembali, seperti bendungan yang jebol, syukuran rumah, kebakaran di dapur, api yang membesar. Aku mendorong Siti keluar. Aku berusaha memadamkan api, tapi api terlalu besar. Aku terperangkap, panas yang tak tertahankan, asap yang menyesakkan, rasa sakit yang membakar seluruh tubuhku. Aku berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Lalu, kegelapan, dan kemudian aku terbangun di rumah ini, di tempat tidur bersama Siti, berpikir bahwa aku selamat, berpikir bahwa aku masih hidup. Selama ini, aku hanya berhalusinasi. Selama ini, aku hanya roh yang terjebak, hantu yang tak menyadari kematiannya sendiri. Pocong plastik itu adalah diriku, jasadku yang terbakar, yang entah bagaimana kembali ke rumah ini setiap malam, berusaha memberiku petunjuk, berusaha menunjukkan kebenaran yang kutolak. Maka dari itu, Siti dan Pak RT bisa melihatnya. Tapi mereka tidak bisa melihat aku yang sebenarnya. Mereka melihatku sebagai bayangan, sebagai sesuatu yang transparan. Mereka melihatku sebagai hantu. Mas Hendra. Suara Siti kini terdengar sangat jauh, hampir tak terdengar. Kenapa Mas menangis? Aku menyentuh pipiku, basah, air mata. Tapi aku tidak merasakan air mata itu mengalir. Aku tidak merasakan tanganku. Aku tidak merasakan apa-apa. Pandanganku kembali ke jasad di lantai. Jasadku. Tiba-tiba, jasad itu mulai memancarkan cahaya merah redup, seperti bara api yang masih menyala. Cahaya itu semakin terang, menerangi seluruh ruang tamu. Bau busuk dan hangus semakin memuncak, mencekikku. Pulang. Lah, suara itu, suaraku sendiri, kini jelas, tanpa distorsi. Suara yang memanggilku untuk kembali, untuk menerima. Selama 2 bulan ini, aku hidup dalam ilusi, hidup sebagai hantu yang tak sadar diri. Siti, dia pasti sangat menderita. Kehilangan suaminya di hari syukuran rumah baru mereka. Dia terus berbicara denganku, memelukku, seolah aku masih hidup. Padahal aku hanya bayangan yang menipu dirinya sendiri. Pak RT, dia juga mencoba membantuku, membantu roh yang tersesat. Air mata yang tidak kurasakan itu semakin deras, mengalir di pipiku yang dingin, seperti batu nisan. Cahaya merah dari jasad itu semakin terang, menyilaukan. Aku bisa merasakan seolah-olah aku ditarik ke dalamnya, ke dalam bara api yang menghanguskanku. Sebuah tarikan yang tak tertahankan. Aku melihat Siti dan Pak RT untuk terakhir kalinya. Mereka berdiri di sana, menatapku, atau lebih tepatnya, menatap jasadku yang kini bercahaya. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Siti masih menangis, memanggil namaku, Mas Hendra. Mas Hendra, aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku mencintainya. Tapi aku tidak punya tubuh, aku tidak punya suara. Aku hanya roh yang kini harus menerima takdirnya. Cahaya itu menelanku, panas membakar, bukan lagi rasa sakit,
melainkan sebuah sensasi penarikan yang kuat, seolah aku kembali ke momen terakhirku. Kembali ke api yang merenggut nyawaku. Aku menutup mata, pasrah. Aku tahu, ini adalah akhir dari ilusi yang kuciptakan sendiri. Akhir dari teror pocong plastik yang tak lain adalah refleksi dari diriku yang mati. Namun, saat aku berpikir semua sudah berakhir, saat aku merasakan diriku sepenuhnya larut dalam cahaya merah itu, sebuah bisikan samar terdengar lagi di telingaku. Bisikan yang bukan dari jasadku, bukan dari suaraku yang serak, melainkan suara lain, suara yang lebih tua, lebih dingin, lebih kuno. Bukan hanya kau. Bisikan itu, meski samar, menusuk ke dalam jiwaku. Bukan hanya aku. Apa maksudnya? Apakah ada roh lain yang terjebak di rumah ini? Atau apakah ini adalah awal dari teror yang lebih besar, yang tak hanya menimpaku, tetapi juga Siti, dan mungkin seluruh perumahan baru ini? Aku tidak sempat berpikir lebih jauh. Cahaya itu menelanku sepenuhnya, menarikku ke dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku membuka mata lagi, aku tidak lagi berada di ruang tamu. Aku berada di sebuah tempat yang gelap, sunyi, dan dingin. Hanya ada aku dan kegelapan yang tak berujung. Aku bisa merasakan diriku, tapi aku tidak bisa melihat diriku. Aku hanya sebuah kesadaran, tanpa tubuh, tanpa wujud. Aku mendengar suara napas. Napas yang teratur, damai, itu napas Siti. Aku mencoba memanggilnya, tapi tak ada suara yang keluar. Aku mencoba bergerak, tapi tak ada tubuh yang bisa kugerakkan. Aku mencoba melihat, tapi tak ada mata yang bisa melihat. Aku hanya bisa merasakan kehadiranku yang tak berwujud, terjebak di antara dunia. Dan kemudian, ku dengar lagi bisikan itu. Lebih jelas kali ini, seolah berbicara langsung di telingaku. Di dalam kesadaranku, dia akan menyusul. Bisikan itu, dingin dan menusuk, membuat jiwaku bergetar. Dia, siapa yang akan menyusul? Siti? Ataukah ada entitas lain yang menunggu? Ketakutan baru merayapi, lebih dalam dari sekadar ketakutan akan kematian atau kesendirian. Ini adalah ketakutan akan sesuatu yang tak ku ketahui, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat dari sekadar roh penasaran. Aku mencoba melawan, berteriak dalam keheningan jiwaku. Aku ingin memperingatkan Siti. Aku ingin memberitahunya untuk pergi dari rumah itu, rumah yang kini menjadi kuburanku, dan mungkin juga akan menjadi kuburannya. Tapi, aku tak berdaya. Aku hanyalah seonggok kesadaran, terperangkap, tak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu tanpa makna. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak dalam kegelapan ini. Mungkin berjam-jam, mungkin berhari-hari. Aku hanya bisa mengamati, merasakan, dan mendengar. Aku merasakan kehadiran Siti di rumah itu. Aku mendengar tangisnya, kesedihannya. Aku mendengar Pak RT datang lagi, mencoba menghibur Siti, memberinya semangat. Mereka berbicara tentang insiden kebakaran, tentang tubuhku yang ditemukan hangus di dapur. Semua yang tadinya kuanggap halusinasi, kini adalah kenyataan pahit yang harus kutelan. Siti memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Ia ingin tetap tinggal, mencoba melanjutkan hidup. Mengenangku, hati kecilku hancur mendengar itu. Aku ingin dia pergi, jauh dari tempat terkutuk ini. Tapi aku tak bisa berkomunikasi. Aku hanya bisa mengamati, sebagai bayangan tak terlihat yang terikat pada rumah ini, pada jasadku yang kini mungkin sudah dikebumikan. Beberapa malam setelah insiden pocong plastik itu, teror baru dimulai. Aku masih berada dalam kegelapan kesadaranku. Tapi aku bisa merasakan perubahan. Udara di rumah itu kembali dingin, lebih dingin dari sebelumnya, dan bau anyir bercampur hangus itu kembali, meski lebih samar. Siti tidur sendirian di kamar kami. Aku bisa merasakan kesepiannya, kesedihannya yang mendalam. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi aku tidak bisa. Lalu, ku dengar suara. Bukan suara gesekan plastik lagi, bukan langkah kaki yang diseret, melainkan suara bisikan. Bisikan yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, seperti hembusan angin yang melewati daun kering.
Ses, suara itu datang dari arah jendela kamar. Aku mencoba melihat, mencoba mengarahkan kesadaranku ke sana, dan aku bisa merasakan sesuatu di luar jendela. Sebuah kehadiran. Siti terbangun. Dia menghela napas, mengira itu hanya angin, tapi aku tahu bukan. Bisikan itu semakin jelas, semakin membentuk kata-kata, tapi bukan kata-kata manusia. Itu adalah bahasa yang aneh, kuno, seperti mantra yang diucapkan dalam kegelapan. Pulang, lah, dia akan menyusul. Itu adalah bisikan yang sama. Suara yang kudengar sebelum aku ditarik ke dalam kegelapan. Aku merinding, meski aku tidak punya bulu kuduk lagi. Ketakutan itu nyata. Siti tiba-tiba terbatuk, seperti tersedak. Ia terbangun, duduk di tempat tidur, dan melihat sekeliling. "Siapa di sana?" bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tahu, dia tidak bisa melihatku. Dia berbicara pada kehampaan. Bisikan itu kembali, lebih kuat, lebih jelas. "Pulang, lah." Dan kali ini, bukan hanya bisikan. Terdengar suara tawa. Tawa yang sangat pelan, kering, dan mengerikan. Tawa itu datang dari luar jendela, seperti tawa seorang nenek tua yang jahat. Siti menjerit. Jeritannya memilukan, dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia melompat dari tempat tidur, berlari ke arah pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci. Sama seperti malam itu, saat pocong plastikku muncul, panik melanda Siti. Ia memukul-mukul pintu, menangis histeris. Mas, tolong aku." Hatiku sakit mendengar itu. Dia memanggilku, suaminya yang sudah mati, berharap aku bisa melindunginya. Tapi aku tak bisa. Aku hanya roh yang tak berdaya. Dari luar jendela, tawa itu semakin kencang, semakin jelas, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Udara di kamar itu terasa seperti membeku, menguras semua kehangatan. Aku mendengar suara benda terjatuh. Perang. Siti berbalik, matanya melotot. Sebuah vas bunga yang tadinya ada di nakas, kini tergeletak pecah di lantai. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuhnya. Vas itu jatuh begitu saja, seperti dilempar oleh kekuatan tak terlihat. "Tidak, Aa!" Siti berteriak. Suaranya pecah. Ia mundur perlahan, mendekati sudut kamar, mencoba mencari perlindungan. Dan kemudian, aku melihatnya. Dengan mata kesadaranku yang kini lebih peka, aku bisa melihatnya. Sebuah bayangan hitam. Bayangan yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, melayang di dekat jendela. Bentuknya samar, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Kehadiran yang sangat jahat, kuno, dan mematikan. Dia akan menyusul. Bisikan dari bayangan itu kini terdengar jelas, ditujukan pada Siti. Siti terduduk di lantai, memeluk lututnya, gemetar tak terkendali. Ia menangis terseduh-seduh, tidak berani melihat ke arah jendela. Aku tahu siapa dia yang dimaksud. Itu adalah entitas yang menghuni tanah ini. Sebelum perumahan ini dibangun, entitas yang Pak RT katakan pernah menampakkan diri sebagai pocong. Tapi ini bukan pocong biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Dan ia menginginkan Siti. Kenapa? Apa hubungannya dengan kematianku? Atau dengan rumah ini? Aku mencoba memikirkan kembali semua yang terjadi. Kebakaran, syukuran rumah, api yang membesar. Apakah itu ulah entitas ini? Apakah ia yang menyebabkan kecelakaan itu? Untuk menjebakku dan kini mengincar Siti. Teror itu terus berlanjut setiap malam. Bukan lagi pocong plastikku yang muncul, melainkan bisikan, tawa jahat, dan benda-benda yang bergerak sendiri. Vas pecah, pintu lemari terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Lampu berkedip-kedip, lalu mati total. Dan yang paling mengerikan adalah bau busuk yang semakin menyengat. Bukan bau gosong lagi, melainkan bau busuk tanah basah bercampur aroma bunga melati yang sangat pekat, menusuk hidung. Siti semakin kurus, matanya cekung. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ia selalu ketakutan. Beberapa kali Pak RT mencoba datang, membawakan orang pintar. Orang pintar itu membaca doa-doa,
mengelilingi rumah dengan garam, tapi semua sia-sia. Entitas itu terlalu kuat, atau mungkin ada sesuatu yang mengikatnya pada rumah ini, pada tanah ini yang tidak bisa diusir begitu saja. Aku mengamati semua ini sebagai roh yang terperangkap, tak berdaya. Aku melihat Siti yang menderita. Aku melihat rumah kami, rumah impian kami, berubah menjadi neraka. Aku melihat bagaimana hidup Siti perlahan-lahan dihancurkan oleh teror ini. Dan aku tahu, aku adalah penyebabnya. Entah bagaimana, kematianku telah membuka gerbang, menarik entitas itu untuk mengincar Siti. Pocong plastikku adalah pertanda, sebuah peringatan, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya. Aku terlalu terperangkap dalam ilusiku sendiri. Jangan biarkan dia pergi. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini dari seluruh penjuru ruangan, mengelilingi Siti. Aku tahu apa yang akan terjadi. Entitas itu tidak akan membiarkan Siti pergi dari rumah ini. Ia ingin menjebak Siti, sama seperti ia menjebakku. Siti kini terbaring di tempat tidur, tubuhnya lemas, matanya terpejam, tapi aku tahu dia tidak tidur. Dia hanya terlalu lelah, terlalu takut untuk membuka matanya. Aku merasakan kehadiran bayangan hitam itu, kini melayang di atas tubuh Siti. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya, hawa dingin yang mencekik kehidupan. Ikutlah denganku, bisikan itu terdengar. Kali ini lebih lembut, lebih menghasut, seolah mencoba menipu Siti. Aku merasakan Siti bergetar, seolah mendengar bisikan itu dalam mimpinya. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Aku mungkin sudah mati, tapi aku tidak akan membiarkan entitas ini mengambil Siti dariku. Aku harus melakukan sesuatu. Meski aku tak punya tubuh, aku mengerahkan seluruh kesadaranku, seluruh sisa-sisa energiku sebagai roh. Aku mencoba berteriak, mencoba mendorong, mencoba melawan. Aku memfokuskan semua kebencianku pada entitas itu, semua cinta dan perlindunganku pada Siti. Pergi, teriakku dalam kesadaranku. Jangan sentuh Siti. Aku merasakan sebuah guncangan hebat. Bayangan hitam itu sedikit bergetar, seolah terkejut. Dan untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku merasakan sesuatu. Bukan sentuhan fisik, melainkan energi. Energi yang memancar dari diriku, dari jiwaku. Bayangan itu mundur sedikit. Bisikannya terdengar marah. Kau tak bisa menghentikanku. Tapi aku sudah menemukan kekuatanku, kekuatan dari cinta dan keputusasaan. Aku akan melindunginya. Sampai akhir, pertarungan baru saja dimulai. Pertarungan antara roh yang terjebak dan entitas kuno yang jahat, memperebutkan satu-satunya orang yang masih kusayang. Ini adalah neraka yang tak berujung, neraka yang takkan pernah kutinggalkan. Karena aku tahu, jika aku pergi, Siti akan menjadi korban selanjutnya. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Aku akan terus menjadi penjaga tak terlihat di rumah ini. Penjaga yang terperangkap hingga Siti bisa keluar dari sini, hidup dengan tenang. Ataupun hingga aku benar-benar tak punya daya lagi.